Kita lanjutkan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bab al-ghusl ya. Tentang fikih mandi ya, mandi mulai dari definisi, kemudian pensyariatannya, lalu hal-hal yang menyebabkan mandi wajib, kemudian beberapa hukum yang terkait dengan mandi wajib, mulai dari fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, lalu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub, dan terakhir tentang jenis-jenis mandi sunnah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tayamum. Pembahasan mengenai tayamum. Jadi tayamum ini merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan, yang disyariatkan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib ya. Jadi hukum asal atau untuk bersuci baik hadas kecil maupun hadas besar itu ada syariat wudhu dan mandi wajib. Tapi kalau ada uzur maka dianjurkan atau maka diganti dengan tayamum ya. Dan tayamum ini biasanya menggunakan debu ya. Makanya di Sidayu itu ada kerupuk, namanya kerupuk tayamum, karena gorengnya itu dengan pasir ya. Gorengnya dengan pasir disebut tayamum. Nah, baik, kita akan membahas bab tayamum ini. Di kitab ini beliau mengurutkan pembahasan mulai dari definisi, kemudian pensyariatan, lalu tata cara pelaksanaan, kemudian hal-hal yang membolehkan atau hal-hal yang boleh ya untuk bertayamum, membolehkan seseorang untuk bertayamum, lalu fardu-fardunya, syarat-syaratnya, pembatalnya, dan pembahasan terakhir beliau menyebut di sini faqidut tahurain. Jadi orang yang dalam kondisi kehilangan dua alat untuk bersuci. Jadi ini kondisi yang lain. Yang dimaksud dua alat bersuci itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan air maupun tidak bisa menggunakan debu ya. Itu bagaimana nanti ketika dia mau sholat atau hendak melaksanakan ibadah yang disyariatkan di situ berthaharah atau bersuci. Kita mulai. Pertama, definisi. Ta'rifuhu wa masyru'iyatuhu wa sifatuhu wa kaifiyatuhu wa ma yubahu bihi. Kaifiyah atau definisi ya. Definisinya, kemudian pensyariatannya, sifat-sifatnya, tata caranya, lalu wa ma yubahu bihi, dan apa yang dibolehkan dengan tayamum ini. Tayamum itu secara bahasa, nah ini bisa dilihat, at-tayammumu fil lughati al-qasdu. Jadi tayamum itu dari kata tayammama ya tayammamu. Artinya al-qasdu. Al-qasdu itu artinya niat atau maksud ya. At-tayammumu fil lughati al-qasdu. Wa fi syar'i, dan di dalam istilah syar'i, secara istilah yang dimaksud dengan tayamum adalah al-qasdu ila sa'idi at-turabi wa nahwihi limasfil wajhi wal yadaini biniyati istibahati sholati wa nahwiha. Jadi definisi tayamum secara istilah adalah al-qasdu ila sa'id, berniat menuju sa'id. Nah, sa'id ini nanti kita bahas apa maknanya. Di situ diartikan at-turab wa nahwuhu wa nahwihi ya. Turab itu artinya tanah, wa nahwihi dan yang sejenisnya. Limas fil wajhi wal yadain, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Biniyati istibahati sholati wa nahwiha, dengan niat agar boleh melaksanakan sholat
dan yang selainnya. Ya, kalau di sini dengan niat agar sholatnya sah dan yang sejenisnya. Jadi itu definisi dari tayamum ya. Didefinisikan tayamum itu secara ritualnya seperti apa. Jadi pertama niat, kemudian media yang digunakan yaitu debu dan sejenisnya, lalu tata caranya. Jadi yang diusap pada tayamum itu wajah dan tangan. Makanya di sini disebutkan wal yadain secara umum tangan, karena para ulama ada perbedaan pendapat apakah yang diusap ketika tayamum itu cukup sampai pergelangan tangan atau sampai siku ya. Kemudian niatnya adalah agar boleh melaksanakan sholat. Nah, lalu beliau menyebutkan beberapa dalil ya pensyariatan tayamum di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini sebenarnya surat atau ayat yang panjang ya. Di situ membahas beberapa hukum. Salah satu di antaranya adalah hukum tentang tayamum. Wa huwa masyru'un. Tayamum ini masyru' disyariatkan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Jadi dalilnya ada dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau saya tulis di depan ini agak ke belakang dalilnya. Wa in kuntum marḍā aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi kalau kamu dalam kondisi sakit atau berpergian, aw jaa'a ahadum minkum minal gha'it. Nah, di sini Al-Quran menggunakan bahasa kiasan ya. Kalau bahasa Arabnya buang air itu apa? Buang air besar. Apa? Ada yang masih ingat? Ya, taghawwato ya, artinya taghawwato ya taghawwatu. Kalau itu kalau buang air besar. Kalau buang air kecil apa? Bala ya bulu. Dipakai kamu tadi sudah kok. Kamu tadi sudah. Kenapa?